Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat kita di suratul Nahl. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang siapapun dia, la yu'minuna, tidak beriman, ya, bi ayatillah, terhadap ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak beri petunjuk, dan baginya nanti adzabun alim, azab yang pedih, ya. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah, ayat Al-Quran. Sesungguhnya yang membikin kebohongan, ya, terhadap ayat Allah. Jadi ini dari dulu banyak orang-orang itu merubah, ya, ayat. Ini di ahli kitab. Kalau kita mungkin ayatnya, lafadznya tidak bisa, tidak ada yang bisa ngerubah. Tapi tujuannya, ya, diartiin salah, diartikan ke hawa nafsunya, jadi merubah terhadap ayat Allah. Biqaulihim hadza min qaulil bashar. Nah ini pada orang yang ada di zaman Nabi, ya. Jadi dia membuat kebohongan kalau Al-Quran ini bikinan manusia. Wa ulaika humul kadzibun, mereka itu orang yang berbohong. Wa ta'kid li takrir wa in ghairuhuma radda liqauli innama anta muftar. Man kafara billahi min ba'di imani, siapa orang yang kafir kepada Allah setelah beriman, illa man ukriha. Ini ayat turun pada Ammar bin Yasir. Beliau ini disiksa, ayahnya disiksa sampai meninggal, ibunya Sumayyah juga disiksa sampai meninggal juga. Beliau disiksa udah nggak kuat, ya. Itu orang kafir yang menyiksa dia, kadang membawa patung di depannya. Kul hadza rabbi, katakan ini Tuhanku, karena dia nggak kuat. Iya, diiyain, ya. Akhirnya dia setelah itu dia sadar, dia ingat, dia di depan Nabi menangis, ya Rasulullah, saya sudah kafir, saya sudah ini, ya, saya sudah berucap kufur dan sebagainya. Akhirnya Allah turunin ayat, ya, mereka yang beriman, kecuali yang dipaksa, kan dipaksa, ya, ikrah, dipaksa. Nah ini pemaksaan ada di mana-mana. Bahkan banyak dulu ulama tuh katanya di zaman Jepang, ya, orang dipaksa sujud sama matahari, dipaksa sujud. Ya ada yang nggak kuat udah sujud. Insya Allah itu tidak apa-apa, dimaafin oleh Allah, ya, karena dia di dalam pemaksaan. Bahkan Imam Syafi'i juga memakai, tapi Imam Ahmad tidak. Dia rela disiksa supaya orang juga tidak salah paham, ya. Ada fitnah pada masa itu. Alat talaffuz bil kufur, melafatkan kekafiran, dipaksa, ya. Termasuk talak, ya. Al-Imam Malik itu pernah mengucap talakul makruh la yaqa, talaknya orang dipaksa, diancam, tidak jatuh, ya, tidak jatuh.
Wa qalbuhu, hatinya mutmainnum bil iman. Jadi tidak ada condong kepada kekufuran. Hatinya tenang bahwa dia beriman kepada Allah walaupun mulutnya berucap kafir. Ya. Bil iman. Wa min mubtada syartiyah. Nahu saya tidak bahas lagi. Wal khobar wal jawab lahum. Wa id syadid dalla ala hadza. Walakin akan tetapi man syaraha bil kufri sadra. Nah, ini terus terang memang hatinya sudah menyukai kekufuran. Ya. Ini kita hati-hati ya, akhir zaman ini ya bagaimana kekafiran ini menarik orang. Ya. Ya dengan adanya kebebasan, bebas. Mau ini tidak ada larangan, tidak ada ini. Ya, biasa orang suka. Ya, orang kalau dilarang macam-macam biasanya hati tidak suka. Lahu aifata wasa bimakna tobat bihi. Jadi hatinya nerima. Dan inilah salah satu alasan banyak orang tidak merasakan to'mul iman. Dia enggak merasakan nikmatnya ini iman. Kenapa? Karena hatinya masih suka kufur. Ya, modelnya kadang-kadang tidak langsung. Tidak langsung. Ya, tidak langsung. Mengerikan ya, akhir zaman ini banyak tuh urusan. Pelakunya kafir. Dia senang. Itu ada tuh bacain Fatihah buat Messi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Sampai ada undangan kapan tuh? Ya. Akikah anaknya. Biasa kan kita kan nanya siapa nama anaknya? Messi. Saya pikir Fahru Rozi. Ini siapa Fahru Rozi? Messi, Bib. Siapa sih Messi? Itu tuh. Jamaah yang doyan bola tahu tuh. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan artinya menyukai, suka. Ya kita kan ngeri kalau begini. Dia senang. Nah ini Messi katanya dia nyumbang Israel $1 juta. Nah itu Pak paling buat beli senjata matiin orang Islam. Kan ngeri kita. Nah ini arti menyukai kufur. Ya. Khawatir ya. Kalau bisa nonton aja deh, jangan pakai ini deh. Kalau mau nonton, kalau kagak sih lebih mending ya. Ya. Fa alaihim ghadab, maka dia mendapat murka, kemarahannya Allah. Minallah walahum azabun azim, dan dia dapat azab yang besar. Ya Allah, Allah yang mengatakan besar dzalik. Ya, al-wa'id lahum. Fa innahu mustahabbul hayatad dunya, karena dia lebih menyukai kehidupan dunia. Ikhtaraha, dia pilih. Nah ini juga nih kita, ya Allah khawatir, ya, menyukai dunia berlebihan. Alal akhirah, daripada akhirat. Sedangkan Allah berulang-ulang, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Allah yang bilang lebih baik dan lebih kekal. Nah bahasa kekal, kenapa kita tersekat dari kenikmatan? Karena enggak kekal. Sekarang kita menikmati sesuatu, ya bakal mati juga di kita. Ada ini menahan. Nikmat itu tertahan. Ya, itu kematian. Orang mati. Apa yang kita anggap nikmat ini selesai dengan mati. Itu nikmat dunia. Itu ada hadis mengatakan aksiru dzikri hazimil ladzat. Perbanyak, kata Nabi, mengingat yang melebur kenikmatan, kematian. Ya, orang kalau ingat mati sudah kayak ada nggak nyaman, udah nggak ada. Apa ini? Paling juga 1-2 hari saya nikmati, hilang. Kita disuruh perbanyak mengingat kematian supaya menekan ambisi, ya, menekan keserakaan. Ini segala macam kan, ini lumayan obat. Dan juga obat bagi yang susah. Sekarang kita susah banget. Udah deh, nggak usah ribet, bentar lagi juga mati. Kan lumayan kan, susahnya agak kurang.
Yang kaya sombongnya bisa ketekan, yang ini penguasa nih. Kalau ingat mati, semuanya bermanfaat. Ya, yang kaya, yang tinggi jabatannya, kan dia sedikit tidak sombong kalau ingat mati. Terus yang susah tidak terlalu susah. Paling gue susah paling berapa hari lagi deh. Ya. Jadi artinya dua-duanya manfaat. Jadi obat jantung. Ya, kenapa orang ini jantungan kan kelewat susah, kelewat seneng. Jadi jantung itu jangan nyangka orang ini kaget seneng bisa mati orang. Ya, ini ada cerita jangan dicatat. Ini tahu kan saya kan tinggal di sekitar induk tuh, banyak penjual duren. Ya ada yang kelasnya tinggi, artinya grosir. Ada juga kesian, emperan. Paling modal ya antara 5-10 juta lah. Nanti laku beli lagi, jual lagi. Ini ada satu orang penjual kecil. Akhirnya dia dapat duit soal dia beli tanah di daerah ya Cilensi apa di mana tuh. Dia nanam duren. Ya, berhasil. Ya. Akhirnya ada saudagar duren dari Bandung ditawar, belum dipanen nih, 300 juta. Wah ini orang gak pernah ketemu duit 300 juta. Itu dia levelnya 5-10 juta doang mainnya di situ. Akhirnya begitu nerima 300 meninggal. La ilaha. Makanya jamaah udah deh, jangan bahaya tuh. Dapat duit gede, biasanya dapat dikit atau udah gede. Karena dia terlalu ini, akhirnya plek. La haula wala quwwata. Meninggal. Jadi jangan jangka jantung itu hanya urusan ini, enggak. Ya, orang kelewat gembira kan juga goyang tuh jantung. Ya, kelewat senang. Ya. Saudara kufur. Zalikal, karena mereka menyukai kehidupan dunia. Terus bagaimana sekarang? Iya, tidak apa-apa, dunia boleh punya, tidak ada sekatan ya. Kita ini boleh punya apa aja boleh. Cuman jangan membuat kamu lupa sama akhirat. Tapi ini susah. Kalau udah punya dunia, akhirat pasti tersingkir. Kayak gelas sudah. Ini gelas kalau kita isi air, udara keluar. Nggak bisa gabung gitu. Nah itulah alasannya banyak daripada salaf kita lebih memilih dunia, dia nggak mau. Padahal nggak dilarang, silakan. Mau punya apa aja boleh. Ya, cuman ya gue jujur, kalau udah punya ini kan maaf rencana macam-macam. Akhirnya ini. Ya, alasannya nanti kalau saya dapat, saya mau ini. Banyak yang janji, ada di Quran tuh. Wa minhum man ahadallah. Ada yang janji sama Allah. Ini tadinya miskin. Ya Allah kalau kamu kasih saya rizki, saya mau bersedekah. Tuh belum punya nih. Saya mau bersedekah, saya mau jadi baik. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Saya mau bersedekah, saya mau jadi orang baik. Falamma atahum, begitu datang kepada dia rizkinya Allah, ya bakhilu bihi, bakhil, ya fa'aqabahum nifaq, akhirnya dia tidak menerima ada zakat. Ini apa ini, penekanan satu begini, ya itu bayangkan janji sama Allah ini. Makanya kita jangan janji, ya kita niat kalau Allah kasih kita kelebihan, kita mau berbagi. Tapi berat kalau belum megang, masya Allah janjinya sederet. Begitu udah megang, udah wabillahi taufik. Ini kenyataan. Kita nggak usah nuding orang, nggak usah ini, bawa ke diri kita. Ya, kalau udah, ya Allah jangankan duitnya sendiri, duitnya orang aja berat. Coba ada orang banyak pegang duit orang kan, ngeluarinnya berat, ngebalikin ke orangnya berat. Padahal duitnya orang, bagaimana duitnya dia? Ya kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah yang mengatakan kamu cinta sama dunia, harta ini cinta sangat. Ya.
hayati dunia, ikhtarahu, dipilih, dia milih. Alal akhirat, ya coba artinya dia pilih dunia dari akhirat. Itu ada hadis Nabi, ma minkum illa malu warisi ahabbu ilai min mali. Tidak ada dari kalian kecuali harta warisannya. Maaf, warisan ini jatuh ke orang lain, walaupun itu status anak kita, istri kita, jatuh ke istri. Harta yang dikumpulin kagak istirahat, jatuh ke istri. La ilaha illallah. Apalagi istri masih muda, banyak yang ngincer, iya kan? Janda kaya. Akhirnya bininya kawin lagi, gigit jari di kuburan. Ya Allah, dia mau bongkar udah kagak bisa. Ya, minta maaf jamaah ya, saya ngomong apa adanya. Masalah mau ngikut mau kagak itu sih urusan masing-masing. Ya iya, nyesel. Coba uang kemarin saya amalin, beramal. Mau bilang apa udah? Ya, itu. Illa maru warisi ahabule mimali, dari hartanya sendiri. Maluhu ma qaddam, harta kita nih yang nggak ada yang ngambil, yang kita dahuluin di dunia, kita bagi di dunia. Ya, makanya kita titip sama anak yatim, sama orang miskin. Itu namanya dititip, nanti diambil, tidak kurang, ditambah, dilebihin oleh Allah. Tapi mana dari kita, artinya terus terang keadaan begini. Yang ngerti agama aja belum tentu bergerak, apalagi yang memang kagak paham apa-apa, jangan harap udah. Wa annallaha la yahdi qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk. Ya itulah sebabnya banyak dari manusia matinya kafir, karena Allah nggak kasih petunjuk, udah dibiarin sama Allah. Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim, mereka itulah yang Allah tutup hatinya. Dia tidak bisa nerima lagi nasihat, tidak bisa nerima kebenaran. Ya. Ala qulubi wasam'ihim, pendengaran. Ai sama'a qabul. Kalau dengar mah dengar. Ya, dia dengar. Tapi tidak ada dengar nerima. Ya, ada tuh orang memang dari awal udah langsung enggak mau nerima sudah. Langsung enggak mau nerima. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai. Ya lalai di sini ya jauh amma yuradu, yang lalai dari yang diinginkan oleh Allah. La jaroma, apalagi hak baginya. Annahum fil akhirah, dan dia nanti di akhirat humul khasirun, tergolong orang yang rugi. Rugi kenapa? Limasirihim ilan nar, karena dia akan menuju ke neraka. Al-mu'abbad, kekal alaihim, ya Allah. Neraka dibakar, tidak ada istirahat. Itu apinya tidak redup. Ya. Panas terus, nyala terus. Wah, dia berada di ruangan tidak ada hawa, tidak bernapas. Bayangin tuh sakitnya neraka. La yukhaffafu anhum, tidak diringanin. Arti diringanin di sini dihentiin sesaat, berhenti dulu, nanti lanjut lagi, tidak ada. Ya Allah, ini kita ingat-ingat, bagus mengingat neraka, bagus supaya kita agak sedikit sama apa ini, sama dosa kita agak mundur. Ya Allah, berapa lama sih saya nikmati ini dosa? Berapa enaknya, berapa rasanya? Ya, dibanding neraka. Ya, kita ada ini namanya muhasabah. Ini perhitungan. Kita hitung. Itu bagus. Itu lebih bagus daripada ibadah aja tapi kadang-kadang teledor banyak urusan. Lima sirim. Ini namanya orang rugi benar-benar. Kalau rugi ini mah di dunia rugi dagang, rugi ini itu sih kita keluar dari perut ibu ke dunia tidak bawa apa-apa. Jadi kalau seandainya suatu saat hilang semua, kita nggak rugi, memang asalnya kagak ada. Lalu punya ini. Nah, kepunyaan orang di dunia itu tidak kekal. Ya. Jadi kita ini jujur, walaupun punya rumah, surat kita pegang, jatuhnya kita ngontrak juga. Ya bahasa ininya kontrak. Harus kita keluar nanti. Saatnya keluar.
Summa inna rabbaka wallahu alam. Rabbana kama ja'alamta. فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء من فعل الناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على نية الشفاء لإرجايا مرستيادي بن إرسواندي وجي مرضنا مرض المسلمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وتقبل دعاء منك الإجابة بجيشنا محمد خير البرية دعواه بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم